Hey yo, welcome back di podcast Linting Sekilas Info Tapi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Bersama gue Nanda Johari. Dan gue Dimas Setiawan. Dan gue Irfan Kurniawan. Dan sekarang kita mau ngebahas soal toleransi. Gue pengen share dulu sama teman-teman nih, kurang lebih experience gue, pengalaman gue dari toleransi yang menurut gue sangat indah dalam keluarga gue sih. Kan belum lama ini kan kita momen lebaran ya, Idul Fitri ya. Dan itu kan pas banget bertepatan sama kenaikan Isa al-Masih gitu. Dan keluarga gue nih, informasi teman-teman, keluarga gue dari nyokap gue ini emang Nasrani semua kan. Gitu, Nasrani semua. Dan ketika momen lebaran, mereka semua keluarga besar gue di Manado ber-15 orang, ingat banget gue, pakai baju muslim lengkap sama orang tua dan anak-anak kecil ya, ngucapin minal aidin wal faizin gitu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, gue kayak indah banget gue sumpah. Dan gue akhirnya juga ngucapin, ini perspektif gue ya, karena menurut gue kalau gue ngucapin Hari Raya orang agama lain, menurut gue gak jadi masalah. At least gue kan gak meyakini gitu. Benar-benar. Gue menghargai Hari Raya agama lain, dan akhirnya gue ngucapin juga bahwa kenaikan Isa al-Masih gitu. Dan menurut gue kalau ini bisa terjadi masif di Indonesia, menurut gue sangat-sangat baik sih, dan sangat-sangat indah aja gitu dinamika kehidupan yang ada di Indonesia. Nah ini menurut gue yang harus sama-sama kita tingkatkan gitu, toleransi yang ada di Indonesia, karena menurut gue pribadi sangat minim sih menurut gue. Betul. Nah lu menurut lu semua kayak gimana? Ini ada satu kejadian sih dari salah satu YouTuber atau stand up comedian. Kita sebut namanya Coki Pardede. Oke, Coki iya. Jadi dia sempat buat konten masak. Mungkin dia tergiur dengan Master Chef kan sih bukan ya? Bukan. Yang Master Chef bumbungan itu kan ada Chef Arnold. Bukan ya? Beda nih kayaknya. Beda lagi. Jadi dia buat ini eksperimen. Salah satu daging babi atau kita sebut B2 ya. Dipadukan dengan saus kurma. Saus kurma. Kayak Chef Arnold. Mungkin kan kalau netizen melihat kan langsung ini tugas gua untuk mengkritisi. Langsung ya. Gue tahu. Nggak boleh sampai terlewatkan. Udah tuh langsung dihujat itu sama netizen lah. Padahal kalau menurut gua baik B2 maupun kurma itu nggak identik dengan suatu agama. Walaupun dihujatnya karena si B2. Iya, mungkin kesana seperti mengejek. Padahal kan kalau menurut gue itu Coki mungkin menyampaikan pesan bahwa dengan keragaman di Indonesia ini ya kalau dipadukan ya sebenarnya bisa indah Iya. gitu. Padahal kalaupun sekalipun output yang apa tadi Mengejek juga sebenarnya nggak usah diperbesarkan banget sih. Benar. Menurut gue ya. Apalagi kan kontennya si Coki ini kan emang kita tahu ya. Dark jokes. Emang dark jokes gitu, emang ya jokes yang memang punya penikmatnya sendiri gitu. Dan juga mungkin di case ini dia juga pengen ngasih tahu bahwa nunjuk gue sih. di case ini mungkin dia pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa ya kalau dengan gue memadukan dua bahan ini, apakah masyarakat Indonesia ini responnya kayak gimana? Responnya buruk atau baik gitu. Dan mungkin ngetes juga kali ya. Iya, mungkin sudah sejauh mana nih toleransi di Indonesia ini gitu. Walaupun benar gitu kan terframingnya salah satu agama gitu. Kayak B2 apa, kurma apa. Tapi kan gak jadi masalah juga menurut gue. Kan tergantung siapa yang makannya aja sebenarnya. Kalau kita dilarang makan babi jangan dimakan. Ya kalaupun makan ya tinggal ditanggung sendiri sama yang di atas. Nah ini yang soal Bapak Presiden kita nih gimana Bu? Gue pernah denger tuh. Masalah pas lebaran. Iya, pas lebaran. Kan ada larangan mudik kan tuh. Iya benar. Bapak Presiden ini lebih menyampaikan langsung dari dirinya untuk kampanye larangan mudik ini. Kampanye larangan mudik bahwa dia bilang ya jangan mudik, tetap stay at home dan juga tetap melaksanakan hari raya Idul Fitri ini di rumah masing-masing bersama keluarga ataupun bersama tetangga gitu. Kalau memang yang masih kangen gitu sama keluarga yang di kampung, mungkin kan bisa lewat video call dulu karena untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 ini kan yang masih masif gitu di Indonesia. Nah, di situ kan dia juga statement. Menginformasikan bikin statement bahwa
masyarakat ini itu masih bisa kok menikmati suasana Idul Fitri dengan melestarikan makanan khas Nusantara. Dia ngomong ada pempek di Palembang dan juga ini yang menjadi suatu masalah oleh netizen. Bapak Jokowi ini bilang bahwa ya di Kalimantan juga ada bipang gitu. Babi panggang ya. Iya, babi panggang ini. Nah, di situ netizen bingung. Kok Bapak Presiden malah nyuruh kita untuk makan bipang gitu ya. Nah, itu yang bikin salah persepsi. Iya, salah persepsi. Lalu Bapak Presiden itu menginformasikan bahwa di Kalimantan ada makanan khas yang namanya bipang. Iya, benar. Coba tanggapan lu berdua gimana emang soal itu? Menurut gue sekalipun makan bipang juga jadi masalah ya. Karena kan mungkin mayoritas di Kalimantan misalkan non muslim. Ya nggak jadi masalah juga. Karena ini yang harus kita garis bawahi bahwa Lebaran bukan hanya dirayakan oleh umat muslim. Mungkin hari raya kemenangannya ini mungkin dirasakan sama umat muslim, tapi kan budaya kita untuk bersilaturahmi, bikin lontong sayur, makan makanan khas yang ada di daerah masing-masing, ini menjadi sebuah budaya kita semua di Indonesia. Sekalipun kan itu juga sama kenaikan Islam masih. Iya, pas banget sama kenaikan Islam. Yang jadi masalah juga sekalipun makan bipang, kalau misalkan memang mayoritas di sana non Islam gitu. Itu aja sih menurut gue, kalau menurut gue pribadi dalam statement tersebut tadi. Bahkan silaturahminya juga terjadi bukan di hari raya Idul Fitri doang kan, maksudnya Lebaran doang. Ada Natal, ada Imlek juga. Kita kumpul juga sama keluarga besar kan. Kan kita memanfaatkan hari tanggal merah, hari libur nasional ini, Bro. Iya, itu dia sebenarnya. Bercengkrama, berbicara. Jadi dirasakan tuh enggak satu umat beragama doang gitu, tapi seluruh masyarakat Indonesia ini juga merasakan sebenarnya. Soalnya kadang gue mikirnya gini sih, kayak misalkan orang tuh terlalu fanatik sih. Nggak tahu ya apakah ini menjadi sebuah hal yang baik atau enggak, tapi menurut gue ini menjadi gambling aja sih. Fanatik ya dulu berarti mendalami, tapi kadang-kadang ketika lu fanatik sama salah satu ajaran jadi kaku gitu atau gimana? Nggak kaku, tapi iya kaku sih mungkin bisa dibilang. Jadi menutup pikiran untuk hal-hal lainnya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang kalau ada perbedaan lu salah gitu. Karena lu bisa menjustifikasi dan maksud gue kan yang bisa ngejudge itu kan cuma Allah yang Maha Kuasa menurut gue, yang Maha Pengadil kan. Maksud gue akhirnya lu kadang-kadang suka menjustifikasi orang, lu salah dan gini harus seperti ini gitu. Padahal kita nggak bisa berbuat seperti itu. Iya benar. Memaksa orang untuk ikut sama kayak kita. Karena kan di Indonesia ini kan terbentuk dari keberagaman. Itu yang harus kita jaga. Betul gitu. Banget. Lu nggak bisa ada perbedaan sedikit. Lu ingin sama kayak nggak bisa bro. Gitu. Mau menurut lu soal suku, ras, agama kan ini yang memang menyatukan kita semua gitu agar kita menjadi lebih kuat, dan toleransi ini yang harus kita jaga. Gitu. Bahkan sih Bul, maksud lu. Menurut gue juga perbedaan ini tuh kalau disatuin, itu kan juga sering terjadi di pernikahan kan. Maksudnya maksudnya dielaborasi gitu. Di dua budaya yang berbeda, dielaborasi jadi satu gitu kan. Kayak misalnya maksud lu pernikahan misalnya berbeda suku gitu. Iya, berbeda suku. Kan udah pasti beda budayanya gitu kan. Itu pun bisa terjadi gitu. Maksudnya bapak gua dengan mak gua yang berbeda budaya, bapak gua Jawa dan ibu gua Betawi. Sama bisa berelaborasi dan terciptalah gua. Itu juga kan. Bapak lu itu dan ibu lu gimana? Bokap gua maksudnya sukunya gitu. Bokap gua Sunda, nyokap gue Batak. Kalau bapak gue kan Sumatera, ibu gue Jawa. Ya terus bener gue setuju nih soal pernikahan itu hal kecil yang kita harus pelajari juga dan kita amatin bahwa ini loh toleransi, bentuk toleransi di Indonesia gitu, di Nusantara ini. Ya dengan perbedaan suku dan ras, agama, segala. Kalau agama gue nggak tahu ya, tapi kalau dengan perbedaan suku gitu kan itu ya udah baik. Contohnya kita kan juga merasakan bahwa perbedaan suku dan budaya ini ya tetap bisa menyatu gitu juga gitu. Kan tinggal ibaratnya dari salah satu atau kedua belah pihak sih malah. Salah satu tinggal mengurangi egosentrisnya. Iya benar. Kayak bapak gue budaya pernikahan gitu ya. Budaya pernikahan lu mau pakai adat apa nih? Kan bisa gitu tuh. Adat apa nih? Kan bisa dimusyawarahkan oleh keluarga besar gitu dari mempelai satu mempelai kedua gitu. Mubas keluarga besar nih. Keluarga besar kita. Kan dari situ kan bisa nemuin conclusionnya nih bahwa kita mau pakai apa nih, mungkin bisa dielaborasiin ataupun dielaborasiin atau mungkin bisa bikin 2 pesta kan, kalau ada rezeki lebih kan. Ya soalnya kalau menurut gue pribadi nih ya teman-teman, menurut gue kenapa kita harus bertoleransi karena kadang nih ya, perbedaan ini menjadikan kita tercerai-berai gitu. Padahal maksud gue jangan kayak gini loh, maksud gue perbedaan ini malah yang harusnya menyatukan kita semua gitu, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kita punya gitu. Karena sejarah bangsa kita dulu Sumpah Pemuda pun Jong Java, Jong Ciamis bersatu untuk mendeklarkan bahwa kita harus pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan ini it's all about persatuan gitu. Tapi kenapa hari ini malah seolah-olah
di kotak-kotakan gitu, si A dan si B, si C dan si D gitu. Yang akhirnya kita semua tercerai-berai. Menurut gua ini harus sama-sama kita koreksi sih gitu. Dalam dinamika kehidupan kita dalam bangsa Indonesia gitu. Ya ibaratkan satu ikatan sapu lidi itu tuh. Kan itu kan lidi satu dengan sama lainnya kan berbeda-beda. Iya. Kita garis bawah ya perbedaannya. Ya ibaratkan kita nih bertiga kan punya mindset yang berbeda. Iya. Tapi kalau disatukan kan bisa menjadi kokoh dan indah dan kuat. Siap-siap. Iya. Siap-siap lu udah enggak? Mungkin ini ada relasinya juga Mas sejarah yang tadi dibilang Nanda. Nih sebenarnya pokoknya ya kalau sama-sama kita tahu kan dengan Sumpah Pemuda segala macam untuk dalam proses panjang sejarah bangsa ini terbentuk gitu ya. Ya kita bisa lihat bahwa sebenarnya keberagaman inilah yang bisa menguatkan Indonesia, dan keberagaman ini yang bisa membuat bangsa ini tuh terbentuk gitu sebenarnya. Dan juga ya yang terpenting sih jangan pernah membeda-bedakan persamaan, dan juga jangan pernah menyamakan perbedaan. Nah itu yang terpenting, kita saling berhidup berdampingan aja, itu yang sebenarnya dimau oleh para pendiri bangsa ini juga kan. Dan kita harus terus terus menjaga keinginan para pendiri bangsa ini, founding father kita. Kalau di Indonesia sih cuma satu sih persamaan, sama-sama makan karbohidrat. nasi sebenarnya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah toleransi ini sudah masif menurut teman-teman di Indonesia, atau bahkan mungkin intoleransi mungkin yang sangat yang masif di Indonesia? Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa komen juga di kolom komentar, dan juga di like dan juga subscribe, dan jangan lupa loncengnya dinyalakan dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.